Salve. Bapak Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama rombongan yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, teman-teman wakil kepala sekolah yang kami hormati, dan seluruh warga SMA Negeri 6 Kupang, siswa-siswi yang kami cintai. Pada kesempatan pagi hari ini, kita semua, di hadapan kita semua ada Bapak Kepala Dinas bersama rombongan. Tujuan utama tentu bukan di luar dari program kita. Bagaimana kita mensosialisasikan dokumen sekolah kita, dokumen 1 yang sudah ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas, tentang bagaimana arah dan kemana tujuan siswa-siswi kita, tujuan sekolah kita, pada akhirnya tujuan pendidikan kita. Oleh karena itu, tidak membuang waktu, sebelum kegiatan ini langsung disampaikan dari Bapak Kadis bersama rombongan, saya minta 1, pelaksanaan proyek dilaksanakan tanpa suara. Kelas 10A, pelaksanaan proyek dilaksanakan tanpa suara karena evaluasi akan dilaksanakan oleh Bapak Kadis. 2, bagi seluruh siswa selama pengarahan tidak ada suara. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu yang pertama untuk menyampaikan sosialisasi yang berhubungan dengan program sekolah kita. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Selamat pagi adik-adik semua. Jadi sebelumnya beta mau perkenalkan diri, mohon izin Bapak Kadis. Beta Purnama Rosalina Apriliani Tiko, STRIP, dan ini ada beta pung teman. Halo adik-adik semua, nama saya Marcelinus Salvatore Ceng Ernio. Jadi ketong dua perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini ketong datang ke SMA 6 bersama Bapak Kadis, Bapak Linus Lusi SPD MPD, untuk memberikan sosialisasi. Sebenarnya lebih ke sharing atau motivasi untuk adik-adik, khususnya yang suhu kelas 3 yang mungkin masih belum tahu abis ini mau jadi apa atau mau lanjut kemana. Jadi beta datang untuk cerita sedikit bebung pengalaman. Ada yang mau tes polisi mungkin, atau tes tentara, ada kok? Kalau sekolah kedinasan ada juga. Jadi di sini beta mau cerita ya. Beta lulusan IPDN tahun 2022. Beta baru lulus bulan Agustus kemarin. Jadi awal beta dulu ke adik-adik itu belum tahu apa itu kayak sekolah dinas ataupun abis lulus SMA mau lanjut kemana. Tapi saya cari-cari di internet, informasi-informasi di internet tuh ternyata banyak pembukaan sekolah kedinasan untuk adik-adik yang baru lulus SMA. Jadi tahun 2018 tuh saya cari-cari informasi dari sekian banyak sekolah dinas tuh ada STAN, STIN, Poltekip, IPDN, dan juga Hukum HAM. Semua sama, 4 tahun lulus jadi PNS golongan 3A. Tapi dari semua, yang menurut saya paling menarik tuh tes IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Karena selain Depung kuota tuh paling banyak dari antara semua, kalau
Kira-kira misalnya kalau kuota-kuota dari sekolah kedinasan yang lain tuh minimal rata-rata di bawah 500 orang, ada yang cuma 200 kuotanya per tahun, mungkin ada yang 300, tapi kalau untuk IPDN, untuk adik-adik sekalian, kuotanya tuh bisa sampai 2000 untuk per tahunnya. Jadi waktu itu saya putuskan untuk tes IPDN. Saya mau cerita sedikit, mungkin tahapan-tahapan yang adik persiapkan, khususnya untuk yang kelas 3 SMA. Setelah ujian, mungkin ujian nasional, biasanya pembukaan IPDN itu buka di bulan April. Jadi bulan April tahun depan mungkin adik-adik bisa cek di internet, di websitenya. Setelah lulus SMA, mungkin itu masih tahap-tahap ujian bulan April. Untuk yang kelas 3 itu adik-adik sudah bisa cek di website sekolah kedinasan. Itu tuh ada banyak sekolah kedinasan, tapi adik-adik bisa pilih, cuman bisa pilih satu ya, soalnya bisa pilih lebih dari itu. Kalau misalnya adik sudah pilih satu, berarti yang lain sudah tidak bisa daftar lagi. Jadi pilih satu yang benar-benar adik-adik yakin, yang benar-benar adik-adik bisa untuk masuk situ, adik-adik pilih yang terbaik. Kemudian setelah itu adik-adik harus mulai siap untuk tes SKD, mempersiapkan diri untuk tes SKD. SKD itu tes seleksi kompetensi dasar. Untuk tes SKD, dia memiliki 3 kriteria penilaian, yaitu TWK, TIU, dan TKP. TWK itu tes wawasan kebangsaan, itu kebanyakan soalnya tentang sejarah Indonesia atau soal-soal PKN. Kemudian tes intelijensi umum. Intelijensi umum itu tes tentang kebanyakan mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian ada tes psikologinya. Tes psikologinya itu beragam ya, bukan cuma satu. Jadi semua jawaban itu benar, tidak ada yang salah. Cuman nanti kembali lagi menyesuaikan dengan kepribadian adik-adik. Setelah tes seleksi kompetensi dasar lulus, adik-adik lanjut di tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini ada 2, tes kesehatan di daerah dan tes kesehatan di pusat. Nanti kalau adik-adik sudah lulus di NTT, adik-adik harus berangkat ke Bandung untuk melanjutkan tes di Bandung. Setelah tes kesehatan masih di daerah itu, umumnya hanya memeriksa kesehatan luar seperti mata, gigi, telinga, varises, kemudian akan di ronsen kalau tidak salah waktu itu. Setelah lulus tes kesehatan, adik-adik akan lanjut di tes psikologi. Nah, tes psikologi ini yang menurut saya mungkin agak berat. Bukan berat sih, cuman akan lebih menekan. Karena dari pagi sampai sore itu kita terus dikasih soal, terus setelah satu buku lanjut dikasih buku selanjutnya, lanjut dikasih buku selanjutnya, dan begitu dari pagi sampai sore. Paling cuman istirahat makan siang. Nah, itu sebenarnya tidak susah, cuman psikologi kita yang cukup tertekan. Tapi saya yakin adik-adik dari SMAN 6 Kupang pasti bisa melewati tes-tes itu. Setelah dari tes psikologi akan keluar nama-nama yang lulus tes Pantohir daerah. Setelah itu adik-adik akan diberangkatkan oleh BKD langsung ke Bandung di Jatinangor untuk melanjutkan tes pusat. Menurut saya kalau adik-adik bisa masuk IPDN itu sesuatu yang luar biasa dan sangat membanggakan orang tua ya adik-adik. Pasti orang tua akan sangat bangga sekali kalau ada putra-putri yang bisa tembus masuk ke sekolah kedinasan seperti itu. Terima kasih sebelumnya, itu dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam literasi. Ayo membaca. Tidak ada yang tahu kok. Selamat pagi adik-adik semua. Kurang semangat, biasanya 2 kali, yang kedua itu baru semangat. Selamat pagi adik-adik semua.
Baik, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kepala Institusi SPD NPD, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 6 Kupang, serta Bapak Ibu Guru, Karyawan-karyawati SMA 6 Kupang, dan yang saya cintai anak adik-adik semua. Selamat pagi. Mungkin ada yang belum kenal tadi, ada yang belum dengar. Jadi di sini saya memperkenalkan ulang kembali. Nama saya, nama lengkap Marcelinus Salvator Cheng El Nio, biasa disapa Cheng Nio. Saya asal dari Bejawa, Kabupaten Ngada, dan sekarang saya bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, saya lanjutkan. Tadi adik-adik semua sudah mendengar, teman saya sudah berbicara begitu panjang lebar. Jadi di sini saya akan menambahkan sedikit. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa motivasi untuk khususnya adik-adik kelas 3 sebentar lagi mau tamat. Saya tahu di sini adik-adik semua tidak semuanya berasal dari keluarga yang mampu. Ada keluarga yang tidak mampu dan ya kita tahu sendiri. Untuk itu di sini mungkin hari ini saya ditakdirkan untuk datang memberi sosialisasi kepada adik-adik semua. Mungkin besok-besok adik-adik semua salah satunya bisa menjadi anak kebanggaan untuk orang tua masing-masing di rumah. Jadi di sini saya mau menceritakan pengalaman. Kebetulan saya berasal dari keluarga yang cukup sederhana. Ayah saya berprofesi sebagai seorang guru dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Hidup di salah satu desa di Kabupaten Ngada yang lumayan terpencil. Jadi waktu SMA saya SD, SMP di kampung. SMA saya mencoba untuk keluar pergi di kota dan melihat budaya luar kota. Jadi saya bersekolah di SMA Regina Pacis Bejawa. Ada yang tahu di sekolah kok? Baik, saya menceritakan kembali. Jadi saya lulus SMA tahun 2018. Mungkin adik-adik dong masih kelas SD, SMP. Jadi setelah tamat 2018 saya datang Kupang untuk mengikuti tes IPDN. Jadi saya bersyukur tadi adik-adik sekalian, karena kenapa? Dulu selama saya SMA tidak pernah ada yang datang ke sekolah untuk mensosialisasikan masa begini. Jadi adik-adik harus terima kasih, pulang belajar biar bisa jadi kebanggaan untuk orang tua masing-masing di rumah. Jadi saya mengajak adik-adik semua, terlebih yang kelas 12, untuk mempersiapkan diri. Jadi yang masuk IPDN itu bukan hanya orang yang juara 1 di kelas, yang rasa diri yang kurang mampu bisa dari sekarang belajar biar pas kelas 12 tamat bisa ikut tes dan bisa masuk sekolah kedinasan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah dijelaskan begitu lengkap oleh rekan saya. Semoga adik-adik semua apa yang dicita-citakan bisa terwujud suatu saat nanti. Dan kalau ketemu di jalan jangan segan-segan untuk tegur. Mungkin sekian dari saya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Baik,
Kita berikan aplaus dulu kepada dua narasumber kita. Ingat kata orang bijak, kita boleh lahir dalam kemiskinan, tapi kita tidak boleh mati dalam kemiskinan. Saya pikir dua narasumber ini sudah membuka wawasan yang begitu luas tentang bagaimana dan kemana. Oleh karena itu, pengarahan dari Bapak Kepala Dinas, saya minta yang duduk tolong berdiri supaya semua seragam. Dan oleh karena itu, kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi SPD, kami beri kesempatan. Sekolahmu terletak di pinggiran kota, tapi kamu bukan orang pinggiran. Dan prestasimu kelas internasional. Kenapa kelas internasional? Dengan pertemuan pada pagi hari ini, ketika kau mendengar kedua kakak Nona dan kakak Nyong yang gagah perkasa, gagah perwira, maka kau, ini hari namanya kelas inspirasi. Kelas apa? Inspirasi dua narasumber tadi membuka jalanmu seperti apa. Ini berangkat dari sekolah maupun di SMK, ada sekolah penggerak tingkat sekolah menengah atas, sehingga bisa digunakan di pedomannya. Karena itu untuk kelas 1, 2, dan 3, Pak Kepala Sekolah dan Dewan Guru, silakan ini tindak lanjutnya seperti apa. Yang masuk polisi dirawat, yang masuk tentara silakan, yang masuk di STPDN dijaga baik-baik, gigi, mata, telinga, tidak boleh lubang, tidak ada varises, dan belajar bahasa Inggris. Belajar apa? Di samping sini ada praktikum kimia sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila. Yang dilakukan ini, kenapa saya bilang tetap berjalan? Ketika Anda kerja di laboratorium lab kimia fisika, bom sekalipun Anda tidak boleh bergerak, tetap konsentrasi dan fokus. Salah hitung membahayakan dari sebuah lab namanya lab kimia. Paham ini? Maka silakan jalan terus, bagus. Dan terima kasih banyak para siswa. Mulai sekarang pulang ke rumah, cerita orang tua, kepala dinas bersama kedua alumni STPDN datang di sekolah ini untuk menginspirasi cita-citamu. Setuju tidak? Siapa mau jadi orang sukses? Angkat tangan. Banyak toh? Kalau banyak, mulai hari ini Dewan Guru bersama kepala sekolah bersama orang tua rancang ini. Target 1 tahun depan, berapa saya minta 10 anak lulus sekolah ikatan kedinas dari SMA Negeri 6 ini. Sanggupkah itu? Setuju? Karena kamu adalah salah satu sekolah yang terbaik di Kota Kupang ini. Karena terbaik, maka kepala dinas meninggalkan tugas utama di belakang meja, datang menyapamu pada pagi hari ini. Setelah selesai ini, kami merangkak ke SMA Negeri 11, sekolah pinggiran juga, tapi otaknya tidak pinggiran. Dan kamu adalah penentu masa depan sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Kehadiran saya selaku Kepala Dinas Bedangka dengan dua alumni ini mau mengatakan satu hal. Tidak ada siswa yang bodoh. Tapi ruang ini kita harus berikan seluas-luasnya dengan menginspirasi lewat dua narasumber tadi, sehingga mereka bisa merawat cita-citanya, entah mau seperti apa ikatan kedinasan, tapi embrio materi tadi, sosialisasi tadi, bisa membagi hasrat dan pilihan mereka seperti apa. Dan mau mengatakan pesan yang kuat,
dari sekolah pinggiran seperti ini bisa mempengaruhi sebuah kebijakan besar lewat sebuah pendidikan yang baik dan bermartabat. Sekian dan terima kasih.